Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas teori bilangan tentang kekongruenan pada bab 5. Yang pertama yaitu definisi dan sifat kekongruenan. Pada bab 2, kita telah membahas konsep keterbagian beserta sifat-sifatnya ya teman-teman. Konsep dan sifat-sifat keterbagian itu dapat kita pelajari lebih mendalam lagi dengan menggunakan konsep kekongruenan. Memang kekongruenan merupakan cara lain untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Sekarang kita langsung ke definisi 5.1. Pada definisi 5.1 ini diterangkan bahwa jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M bila dan hanya bila M membagi A dikurang B. Jika M tidak membagi A dikurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Maksudnya gimana nih? Ya, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh yang pertama yaitu 25 kongruen 1 modulo 4. Nah, di sini kan diterangkan bahwa A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M dapat membagi A dikurang B. Nah, di sini berarti kita mencari A, B dengan M-nya dulu ya teman-teman. A-nya berapa? Sudah diketahui bahwa A-nya 25 ya teman-teman. A-nya 25, B-nya 1, dan M-nya 4. A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M membagi A dikurang B. Nah, berarti kita tulis M-nya dulu. M-nya berapa? M-nya 4. Nah, 4 kita taruh sini ya teman-teman. Nah, kata definisi 5.1 ini 4M dapat membagi A dikurang B. Nah, berarti ini 4 dapat membagi 25 dikurang 1. Kita buktikan. Nah, 4 ini dapat membagi 25 dikurang 1. 25 dikurang 1 berapa teman-teman? 24 ya? 24. 24, 4 dapat membagi 24. Benar ya teman-teman? Jadi, terbukti bahwa 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Kita sekarang ke contoh yang kedua, contoh yang tidak kongruen. Contohnya seperti apa? Contohnya, 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Nah, seperti yang di atas, kita cari A-nya dulu. A-nya 31, B-nya 5, M-nya 6. Katanya kan, M dapat membagi habis A dikurang B. Nah, berarti 6 dapat membagi habis 31 dikurang 5. 6, 31 dikurang 5 berapa teman-teman? 26 ya? 6 dapat membagi habis 26. Salah ya teman-teman ya. Jadi, teoremanya benar. 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Nah, jika M lebih besar dari 0, maka M membagi A dikurang B bila dan hanya bila A kongruen dengan B modulo M. Nah, jika M membagi A dikurang B, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurang B sama dengan MK. Sehingga A kongruen dengan B modulo M bila A dikurang B sama dengan MK untuk semua bilangan bulat K. Maksudnya apa ini? Maksud dari tulisan ini yaitu, jika pada definisi 5.1 kan tadi sudah dijelaskan, maka M ini dapat membagi A dikurang B bila dan hanya bila A kongruen dengan B modulo M. Jika M membagi A dikurang B, maka ada bilangan bulat K, teman-teman. Maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurang B sama dengan MK. Kita langsung ke contohnya ya, teman-teman. Contohnya yaitu
26 kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, 26 ini sama dengan 11. Nah, sebentar teman, maaf. Contohnya yaitu 26 kongruen dengan 4 modulo 11. Bisa kita tulis bisa kita simpulkan pada tulisan di atas bahwa A sama dengan MK tambah B. A-nya berapa ini? A-nya 26. 26 sama dengan M. M-nya berapa? M-nya 11. K-nya belum diketahui ya teman-teman. 11 dikali K ditambah B. B-nya berapa? B-nya 4. Ditulis 4. Nah, sama dengan 26 sama dengan 11 dikali berapa yang hasilnya jika ditambah dengan 4 hasilnya 26. Sudah kita temukan bahwa 11 dikali dengan 2 ternyata hasilnya. Nah, langsung aja. 26 sama dengan 11 dikali 2 ditambah 4. 26 sama dengan 11 dikali 2, 22. 22 ditambah 4, 26. 26 sama dengan 26. Jadi teoremanya terbukti ya teman-teman. Sekarang kita ke teorema 5.2. Pada teorema 5.2 ini dijelaskan bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai M dikurang 1. Definisinya, jika A kongruen dengan B modulo M dengan R lebih kecil sama dengan 0 dan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini, 0, 1, 2, 3 sampai M dikurang 1 disebut dengan residu terkecil modulo M. Contohnya, residu terkecil dari minus 53 modulo 10 adalah 7. Karena apa? Karena sisa minus 53 dibagi 10 itu 7, teman-teman. Perlu diingat bahwa residu terkecil dari suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Sekarang kita akan membuktikan di contoh 5.3 yang bagian 3 ya teman-teman. Tadi yang sudah saya bacakan. Di sini berarti minus 53 sama dengan 10 dikali minus 6 ditambah 7. Kenapa minus 6? Karena ini kan minus 53-nya kan minus ya. Jadi kita negatif ya. Jadi K-nya harus berupa bilangan negatif. Minus 53 sama dengan 10 dikali minus 6 berapa? Minus 60 ya. Minus 53 sama dengan minus 60 ditambah 7. Minus 53 sama dengan minus 60 ditambah 7 berarti minus 53. Jadi benar ya teman-teman. Minus 53 sama dengan minus 53. Sekarang kita ke contoh 5.4. Di contoh 5.4 ini dijelaskan bahwa himpunan residu terkecil dari modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena jumlah modulonya 5. Coba kita hitung ya. Berarti 0 ini kita hitung sebagai jumlahnya ya. Ada berapa jumlah? Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya teman-teman? Jumlah residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita ke definisi 5.3. Dalam definisi 5.3 ini, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai dengan Rm disebut dengan sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemennya itu kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, sampai M dikurang 1. Contohnya, himpunan 45, minus 9, 12, minus 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Dapat diperiksa bahwa nih, 45 modulo 0, 45 kongruen dengan 0 modulo 5 sama dengan 45
sama dengan 5 dikali berapa jika ditambah 0 hasilnya 45. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa 5 dikali 9 45 ya teman-teman. Berarti tulis saja 5 dikali 9 ditambah 0 sama dengan 45. Kalau masih bingung, ini di contoh yang kedua. Minus 9 kongruen dengan 1 modulo 5 sama dengan minus 9 5 dikali berapa yang hasilnya jika ditambah 1 hasilnya minus 9. Nah, kita ketahui nih, 5 dikali 2, minus 2 hasilnya minus 10. Minus 10 ditambah 1, minus 9. Jadi, 5 min 9 kongruen 1 modulo 5 ini benar. Yang contoh 3 yaitu 12 kongruen dengan 2 modulo 5. Nah, sama aja yang kayak yang tadi. 5 dikali berapa yang hasilnya jika ditambah 2 hasilnya 12. Diketahui 5 dikali 10, 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 2 hasilnya 12. Yang terakhir yaitu minus 22 kongruen dengan 3 modulo 5. Minus 22 ini sama dengan 5 dikali berapa yang hasilnya jika ditambah dengan 3 minus 22. Nah, diketahui nih 5 dikali minus 5 hasilnya 25. Minus 25. Minus 25 ini jika kita tambahkan dengan 3 maka hasilnya akan minus 22. Oke teman-teman, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.